Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahabat Nur Iman dengan NIM 215211064. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas UAS Quran dan Hadis. Yang pertama, bagaimana urgensi ilmu Quran dan Hadis. Jadi dalam Al-Quran itu adalah ilmu yang tidak meragukan atau membuat kita gundah. Akan tetapi Al-Quran adalah ilmu pasti yang mutlak tidak akan berubah. Jadi apabila kita mempelajari Al-Quran, hidup kita akan terarah, hati tenang, dan segala masalah pun bisa teratasi dengan mudah. Jadi bila kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, maka kita akan mengetahui bagaimana periwayatan hadis tersebut dan periwayatan sanad matan, dan bagaimana syarat kita untuk membuat atau menciptakan hadis. Yang kedua, apa yang membedakan orang yang memahami ilmu Quran dan Hadis dan orang yang tidak memahami ilmu Quran dan Hadis sama sekali. Jadi orang yang memahami ilmu Quran dan Hadis, maka hidupnya itu akan tenang, terarah. Bila ada menghadapi masalah, dia akan berpedoman atau mengikuti yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis. Bila pun hatinya gelisah ataupun tidak tenang, beliau akan menyempatkan dirinya untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran sebagai penyejuk hati. Sedangkan orang yang tidak memahami atau mengetahui ilmu Al-Quran dan Hadis, maka hidupnya akan terasa gelisah, tidak tenang. Jika menghadapi masalah pun akan mudah panik. Kemudian jelaskan pokok pembahasan Al-Quran dan Hadis. Pembahasan pokok Al-Quran dan Hadis ada 6. Yang pertama, tauhid. Tauhid yaitu kepercayaan. Yang kedua, ibadah, yaitu bagaimana cara kita beribadah kepada Allah. Kemudian akhlak. Akhlak itu etika dan moral. Kita harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Saya teringat ucapan dari tetangga saya, Ustadz Abu Bakar Basir. Beliau berkata, akhlak seseorang jika ingin baik harus dididik dengan hukum Allah, dan hukum Allah itu adalah Al-Quran dan Hadis. Kemudian hukum, seperti nomor 3 tadi, hukum yang baik itu adalah hukum Allah, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian kelima, sejarah umat dahulu. Jadi bila kita mempelajari Al-Quran dan Hadis, maka kita akan mengetahui sejarah umat pada zaman dahulu, para sahabat maupun Rasulullah. Kemudian dasar ilmu pengetahuan. Yang kemudian soal selanjutnya, jelaskan pengertian hadis riwayah dan diroyah. Hadis riwayah adalah hadis yang membahas tentang periwayatan secara teliti dan benar-benar apa yang disandarkan pada Rasulullah SAW. Bisa disebut juga ilmu ini tentang mengenai ilmu periwayatan hadis. Kemudian diroyah. Diroyah adalah ilmu hadis yang mempelajari tentang kaidah untuk mengetahui keadaan sanad maupun matan hadis serta menentukan kesahihannya. Jadi dalam pembahasan ini kita harus belajar menyampaikan pendapat apakah hadis ini dapat diterima atau tidaknya, yaitu dengan mengukur dan menimbang kaidah yang telah ditentukan. Kemudian jelaskan perbedaan hadis, sunnah, khobar, dan hadis qudsi. Yang pertama adalah hadis. Hadis yaitu apa saja yang sesuai dengan perkataan maupun perbuatan Rasulullah SAW. Kemudian sunnah, yaitu apa saja yang disandarkan oleh Rasulullah SAW, baik berupa perbuatan, perkataan, ketetapan maupun sifatnya. Kemudian khobar. Khobar yaitu apa saja yang disandarkan oleh Rasul, tidak hanya disandarkan oleh Rasulullah, melainkan apa saja bisa melalui para sahabat, tabi'in, serta para pengikutnya hingga para ulama-ulama. Yang kemudian hadis qudsi. Hadis qudsi adalah kalam Allah yang tidak berada dalam Al-Quran, tapi melalui perantaraan Rasulullah SAW. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.